但这可是传说中的炼制阵法，这就布置好了。开始吧。但这对炼药师的精神力是一个极大。Di Dan Pavilion, dia adalah dewa tertinggi. Kali ini penaklukan Mistiveles. Dan sebelum memutuskan strategi, apakah bersatu dengan Tanah Suci Darah atau percaya pada Mistiveles? Alasan perdebatan tanpa akhir adalah karena alasan eksternal. Alasan utamanya adalah karena Mo Yuanbai tidak berbicara sebagai penguasa pavilion, dan dia menepati janjinya dan berperilaku aneh. Sebelum dia berbicara, tidak ada yang berani memutuskan arah masa depan pavilion dan. Namun, semua orang tahu bahwa status Mo Yuanbai adalah bangsawan dan alkimianya melawan langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Mo Yuanbai masih muda dia sebenarnya hanyalah seorang alkemis magang kecil di Dan Pavilion dan bahkan kesalahannya dia hampir diusir dari Dange. Itu adalah Qin Chen, yang merasa kasihan dan menyelamatkannya, kemudian bahkan menerimanya sebagai murid pribadi. Hanya saja, sangat sedikit orang di Dan Pavilion yang mengetahuinya dan hanya beberapa orang termasuk Dan Pavilion Master. Sebenarnya, Qin Chen tidak pernah menerima murid di kehidupan sebelumnya. Karena dia tidak memiliki banyak usaha di tempat lain, tetapi satu-satunya murid yang diajar saat itu menjadi Master Pavilion berikutnya dari Dan Pavilion. Saya tidak tahu seperti apa rupa anak ini setelah lebih dari 300 tahun. Apakah dia akan mengenali saya sebagai masternya? Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya tiba-tiba merasa sedikit emosional di hatinya. Secara alami, dia tidak perlu memberitahu Ouyang Hongguang dan yang lainnya tentang hal-hal ini pada hari ini. Setelah mengubah penampilannya, Qin Chen berdandan sebagai murid pil keluarga Ouyang, diikuti oleh Ouyang Nana dan mengikuti Ouyang Hongguang duduk di kepala kedanta. Apakah kamu adalah murid leluhur? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ucap Ouyang Nana memandang Qin Chen dengan curiga. Hari ini dia dipanggil oleh leluhur untuk pergi ke Danta mengatakan bahwa dia ingin membawanya untuk menyadari aura olah api surgawi, sehingga setelah dia terbiasa dengannya, dia dapat mengajukan kualifikasi untuk memasuki aula api surgawi. Ouyang Nana melihat sosok Qin Chen, tetapi merasa sangat akrab, seolah-olah dia mengingat seseorang. Mungkinkah dia datang ke Dan City, pikir Ouyang Nana. Nona, saya dulu tinggal di surga lapisan pertama Uyu. Saya adalah seorang murid yang diterima ketika leluhur berkeliling dunia. Leluhur mengatakan di awal bahwa, hanya ketika murid memasuki ranah Kaisar Wu dan saya hanya datang ke Dan City selama beberapa hari. Jadi Nona secara alami tidak mengenal saya, ucap Qin Chen menjawab sambil tersenyum. Ouyang Hongguang tidak memberitahu Ouyang Nana tentang identitas asli Qin Chen, lagi pula masalah ini sangat penting. Jika Ouyang Nana tahu sebelumnya, meskipun beritanya mungkin akan bocor, secara alami Ouyang Nana tidak dapat mengenali identitas aslinya, hanya saja dia merasa akrab. Kamu sangat mirip dengan teman lamaku, siapa namamu? Ouyang Nana berkata dengan ragu-ragu. Nama saya Dan Sheng, ucap Qin Chen. Ouyang Nana menundukkan kepalanya, dia benar-benar merasa familiar dengan pria muda di depannya. Meskipun temperamennya agak mirip dengan orang di hatinya, tetapi orang di hatinya adalah orang yang sangat arogan, yang tidak pernah menaruh apapun di matanya. Tapi Dan Sheng jelas tidak memiliki momentum itu, seharusnya aku terlalu banyak berpikir bahkan jika dia datang ke Dan City dia tidak akan bisa diam. Dia pasti akan membuat keributan besar, gumam Ouyang Nana menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya dan menghela nafas lega. Nana, Dan Sheng adalah murid yang kuterima dari luar, ini adalah pertama kalinya datang ke Dan City. Anda dapat memperkenalkan Dan City kepadanya, ucap Ouyang Hongguang berkata sambil tersenyum di belakang kereta. Qin Chen melangkah keluar dari kereta dan melihat sebuah gedung tinggi yang megah di depan matanya.
Bangunan itu mencapai langit menjulang lurus ke langit dan itu sangat spektakuler. Di pintu masuk utama di depan menara ada plakat dengan dua karakter berlapis emas. Danta. Kedua kata ini mengandung paksaan tanpa akhir, orang biasa tidak melihat ada yang salah. Tetapi, ketika seorang master puncak melihatnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia redup di depannya seolah-olah dia telah datang ke alam semesta yang luas. Langit berbintang cerah dan manusia sangat kecil. Ada desas-desus bahwa plakat ini ditulis oleh penguasa tertinggi pavilion dan kuno. Pada waktu itu dan berisi konsepsi artistik dan Dao. Semakin kuat basis kultivasi semakin banyak yang bisa dirasakan orang itu. Danta adalah tempat inti dari Dan Pavilion saya. Mereka yang bisa datang ke sini adalah orang-orang jenius dan kuat dari Dan Pavilion saya. Plakat ini ditulis oleh para master pavilion saya di zaman kuno. Ini berisi suasana hati yang menakutkan. Anda jangan terlalu banyak melihat, begitu Anda jatuh ke dalamnya Anda akan kehilangan akal. Ucap Ou yang Nana memperingatkan. Terima kasih Nona, sudah mengingatkan, jawab Qin Chen tersenyum sedikit dan menghela nafas dalam hatinya. Sementara Qin Chen masih memikirkannya, Ou yang Hongguang melangkah maju dan berkata, Nana, kamu bawa Dansen ke pagoda dan untuk jalan-jalan. Saya pertama-tama akan mengajukan permohonan. 有一个识时务者为俊杰，我看你是找死！敢在我血魔教面前猖狂，拿下！是。Kuil Tianhuo sangat ketat, bahkan jika Ou yang Hongguang adalah wakil master pavilion dan Ou yang Nana adalah orang suci dari pavilion dan dia masih perlu mengajukan prosedur sebelum dia bisa memasukinya. Setelah Ou yang Hongguang pergi, Ou yang Nana segera memimpin Qin Chen masuk ke pagoda. Tepat ketika Ou yang Nana hendak membawa Qin Chen untuk mengunjungi pagoda dan sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ou yang Nana, siapa saudara ini? Sangat aneh. Tidakkah kamu berencana untuk memperkenalkannya kepadaku? Tidak jauh dari situ, tiba-tiba seorang pemuda jangkung berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah alkimia putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Orang ini tidak terlalu tua, dia tampaknya kurang dari 40 tahun dan dia cukup tampan dan ketampanan semacam ini bukan tampan feminin tetapi memiliki selera yang agak maskulin dan tubuhnya juga sangat berotot. Dia adalah seorang kaisar bela diri yang kuat. Ada juga tungku tripod yang disulam di dadanya. Di tripod tungku 9 pil emas ditangguhkan yang mewakili identitasnya sebagai alkemis kelas 9. Qin Chen menyipitkan matanya karena terkejut. Alkemis peringkat ke-9 yang berusia kurang dari 40 tahun juga merupakan praktisi teratas di antara menara pil, hal ini sangat menakutkan. Ditambah dengan usianya, ini jelas merupakan seorang alkemis yang berbakat. Karakter-karakter seperti ini mungkin tidak jauh lebih buruk dari Ou yang Nana. Meskipun Ou yang Nana juga telah menembus alam kaisar bela diri 9 surga, belum tentu bisa mengalahkan lawannya dan Ou yang Nana masih menjadi orang suci Danga. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel versi novel, biar Mimin tetap semangat untuk mengupdate cerita selanjutnya.